Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Raudio. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana biar saya kenal tambah dekat ya. Monggo silakan di kolom komentar. Nah, di channel Raudio ini saya akan menceritakan sejarah-sejarah misteri yang ada di dunia ini. Ada 5 tempat angker di daerah Kabupaten Pemalang. Ini di daerah saya sendiri. Yang pertama dikenal mistis, Jembatan Comal. Dan yang kedua, Bukit Mendelem Pemalang. Yang ketiga, Desa Skandar. Dan yang keempat, Gunung Gajah. Dan yang terakhir, yang kelima, Jalur Lingkar Pemalang. Yang pertama ada Jembatan Comal. Konon katanya menurut penuturan warga sekitar, Jembatan Comal ini sangat angker sekali. Saya sendiri ini pernah mengalami ada sebuah kejadian. Nanti akan saya ceritakan. Nah, warga-warga sekitar ini meyakini bahwa konon katanya di Jembatan Kali Comal itu bersemayam ada 3 kerajaan. Kerajaan yang pertama ini ada di bantaran sungai tepatnya. Bantaran tersebut terletak tidak jauh dari perkebunan bambu. Jadi ada rumpun bambu yang di situ. Nah, tepat. Kerajaan yang pertama ada di situ. Kerajaan tersebut ini diyakini sama warga-warga sekitar. Bahkan ada beberapa orang yang pernah melihat kalau di situ dihuni siluman ular dan siluman buaya. Dan di kerajaan kedua, warga sekitar meyakini bahwa di atas jembatanlah, disitulah terdapat sekumpulan wanita yang berbaju serba putih. Sosok itu adalah kuntilanak. Nah, kerajaan yang terakhir adalah kerajaan yang ketiga, di mana tak jauh dari jembatan ini ada makam kuno, makam tua. Disitulah para warga mengatakan ini ada ratusan ribu makhluk. Ini sosoknya laki-laki, mereka semuanya berjubah serba hitam. Meski tidak mengganggu, penampakan-penampakan tersebut ini berasa kayak menakutkan untuk warga-warga yang sudah melihat. Nah, di tahun 2014 yang lalu, ini jembatan Sungai Comal ini sempat roboh. Bahkan, para pekerja yang pada saat itu sedang menangani jembatan roboh, ini mereka melihat secara bersamaan ada ular berkepala manusia. Dan ini sosoknya ini perempuan. Salah satu di antara pekerja yang melihat sosok tersebut, pekerja ini dibawa ke alam lain. Dia merasakan dia ini dililit oleh ular itu tadi. Saat dia minta pertolongan, anehnya, para teman-temannya ini tidak ada yang bisa menolong. Bahkan, para pekerja tersebut mengatakan, kalau saya ini malah ditinggal. Nah, itulah keangkeran Jembatan Comal. Saya sendiri mengalami sebuah peristiwa di mana saya dan Mas Lutfi, ya, ini kameramen saya, mengalami kejadian yang tak masuk akal. Ini tidak jauh dari jembatan Sungai Comal tersebut. Nah, pada saat itu, saya dan Mas Lutfi ini mau ke tempat salah satu teman saya. Karena saat itu kepentingan yang sangat mendadak, saya datang ke sana. Ternyata di tengah perjalanan, ini melihat segerombolan orang ini sedang berada di atas jembatan tersebut.
Pada saat itu kita nggak ngerti ini ada apa. Karena saat itu buru-buru, akhirnya saya dan Mas Lutfi ini melanjutkan ke tempat teman saya. Dan sesampainya di tempat teman saya, justru saya ini malah bertemunya dengan istrinya. Dan istrinya ini mengatakan bahwa saudaranya yang masih kelas 4 SD ini meninggal tak jauh dari jembatan Sungai Comal. Istri dari teman saya mengatakan bahwa teman saya itu tadi, ya kan, suaminya, ini berada di situ, sedang ada pencarian. Beserta tim-tim SAR ada juga di situ. Akhirnya saya dan Mas Lutfi ini menghampiri. Setelah di TKP, di situ sudah banyak warga-warga. Nah, pada saat saya turun, ya kan, saya mau jumpai teman saya lagi ngobrol. Tiba-tiba, ini di lengan bagian kiri saya, ini kayak ada yang kremes. Ada yang kremes. Saya pikir Mas Lutfi yang ada di samping saya. Dan ketika saya nengok, ternyata Mas Lutfi ini berjarak. Gitu loh, berjarak dari saya. Pas saya lihat, Mas Lutfi ini nggak ngapa-ngapain. Nah, saya ini lihat ke atas. Ini hanya ada bambu. Dan saya lihat ke belakang, ini nggak ada siapapun. Jadi orang-orang ini hanya ada di kiri kanan saya. Dan jaraknya ini mereka ini jauh, kurang lebih 3-5 meteran. Saya pikir ada yang nyapa, do atau apa gimana kan gitu kan. Ini nggak ada. Nah, awalnya saya tidak menggubris, akan tetapi tak lama kemudian Mas Lutfi juga merasakan. Boom! Mas Lutfi merasakan gimana Mas Lutfi pas diremas? Ya, seperti ada yang megang pundak gitu sih. Ada yang megang pundak dan turun ke bawah. Sama, persis kayak apa yang saya rasakan. Ketika memastikan, ini memang benar-benar gak ada siapapun. Saya pun langsung menceritakan hal itu kepada teman saya. Yang saya jumpa itu tadi, kata teman saya, jangan dibahas. Jangan dibahas di sini. Ngeri. Setelah itu saya pun menghentikan pembicaraan tentang apa yang saya rasakan dengan Mas Lutfi. Setelah itu kita pun pulang. Nah, itulah pengalaman saya dan Mas Lutfi. Saya nggak ngerti ini yang remes siapa. Jadi kayak berasa orang mencengkram di lengan bagian kiri saya. Begitu juga dengan Mas Lutfi, lengan yang sebelah kiri merasakan benar-benar dicengkram ya Mas Lutfi. Dicengkram, tapi nggak ada siapapun. Gitu kan. Nah, setelah itu barulah kita pulang. Mungkin masih ada lagi cerita-cerita tentang jembatan Comal. Buat teman-teman yang ada di Comal yang tahu akan cerita itu, atau mungkin mengalami kejadian sendiri, silakan monggo di kolom komentar kalian bisa melengkapi informasi ini. Nah, kita menuju yang kedua, Bukit Mendelem Pemalang. Bukit Mendelem yang ada di Pemalang, warga menjulukinya ini sebagai Gunung Jimat. Warga sekitar meyakini kalau Bukit Mendelem ini menyimpan sejuta misteri. Dan aura mistisnya ini sangat kuat. Dan aura mistis ini dipercaya oleh warga sekitar ini berasal dari ada 2 makam. Dan 2 makam tersebut ini adalah makam 2 tokoh supranatural. Nah, kejadian yang paling mistis di tempat tersebut ini adalah ketika batu penutup makam ini hilang. Tak ada yang mengerti batu ini pindah kemana, warga ini tidak ada yang tahu. Dan meninggalkan lubang yang sangat begitu besar. Dan anehnya, berjalannya waktu, ini ada seorang pemuda. Dia asli Pemalang, akan tetapi dia merantau di Sumatera. Nah, setelah sepulang dari Sumatera, dia merasakan kayak dituntun untuk mencari batu tersebut. Nah, hingga pada akhirnya pemuda tersebut ini menemukan batu yang ukurannya pas untuk menutup lubang misteri tersebut. Yang adanya ini di pintu 2 makam tadi. Konon katanya, kenapa dijuluki Gunung Jimat? Karena dulunya itu, bukit tersebut ini tempat penyimpanan segala macam jenis jimat dan benda-benda pusaka yang lainnya. Ini membuat banyak orang-orang yang berdatangan ke tempat itu, mereka melakukan segala macam ritual demi mendapatkan benda-benda pusaka tersebut.
Itulah misteri Bukit Mendelem Pemalang. Dan yang ketiga, Desa Sikandang. Sesuai dengan namanya, Sikandang ini mengartikan ini adalah sebuah kurungan. Rata-rata sampai detik ini, begitupun juga saya merasakan orang yang bukan domisili asli Desa Sikandang, ini kalau kita main ke Desa Sikandang, kita ini pulangnya ini tersesat. Anehnya, saya ngerasain sendiri, ini bentuk dari jalan, beberapa jalan gang dan macam-macam berasa sama. Ini yang membuat kita ini kayak muter-muter aja. Kita tidak bisa menemukan titik pulang. Barulah nanti kita banyakkan berhenti atau menanyakan. Disitulah nanti kita bisa pulang. Bisa dipastikan orang yang baru datang ke desa tersebut, ini kalau pulang, ini harus bertanya. Menurut penuturan warga sekitar, mereka meyakini kalau desanya ini desa goib. Nah, ada beberapa warga juga yang mengatakan bahwa desa tersebut ini ada penunggunya. Penunggunya ini menjaga desa tersebut, menjaga kampung tersebut dari orang-orang yang berniat ingin jahat. Ada orang yang pengen mau berbuat jahat atau segala macam, dia dipastikan tidak bisa keluar dari Desa Sikandang, desa tersebut. Itulah keangkeran Desa Sikandang. Dan yang keempat, Gunung Gajah. Nah, gunung ini bukanlah gunung yang aktif, melainkan tumpukan batu-batu yang membentuk seperti gajah. Dan bisa disebut itu sebenarnya bukit. Di bagian paling puncak gunung tersebut ini ada gua. Nah, di gua tersebut ini banyak sekali kelelawar. Menurut penuturan warga juga, di goa tersebut ini seringkali para sesepuh yang berdomisili di daerah-daerah itu, mereka ini bertapa di dalam goa itu. Ada yang menuturkan, jadi dulu pernah ini ada sekumpulan mahasiswa, mereka ini mendaki. Nah, di tengah pendakian ini bertemu dengan warga. Warga mengingatkan agar hati-hati dan menjaga tindak tanduk, pitutur, perkataan segala macam selama menaiki gunung tersebut. Akan tetapi, karena terbawa suasana, daerah itu memang terkenal sejuk, suasananya benar-benar rindang, hijau. Nah, mereka ini mungkin di tengah perjalanan, mereka ini bergurau, bercanda. Salah satu dari pendaki mengatakan kata-kata yang tidak senonoh kepada temannya. Alhasil pemuda tersebut yang sudah mengatakan kata-kata kotor, ya kan, kata-kata yang tidak senonoh, dia pun meninggal jatuh ke jurang. Dan sampai sekarang mayatnya tidak pernah ditemukan. Itulah keangkeran Gunung Gajah. Buat teman-teman yang tahu informasi yang lebih lanjut tentang Gunung Gajah, monggo silakan dilengkapi di kolom komentar. Yang kelima, jalur lingkar Pemalang. Nah, di jalur lingkar Pemalang tersebut, para pengemudi sering sekali melihat sosok mistis yang akhirnya membuyarkan penglihatan mereka saat berkendara. Dan sosok tersebut, ini sosoknya wanita berpakaian serba putih, hampir mirip dengan kuntilanak. Sosok tersebut, ini bisa menjelma dirinya menjadi sebuah patung. Ini yang membuat seringnya terjadi kecelakaan. Buat teman-teman yang mau melintas di daerah jalur lingkar Pemalang, dimohon hati-hati dan waspada. Dan kita tetap harus berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Nah, itulah 5 tempat paling angker di daerah Pemalang. Monggo silakan teman-teman yang tahu informasinya, yang pengen melengkapi. Mas, ini ada yang kayak gini juga kok mas. Mas, ini ternyata ada kayak gini juga. Mas Dodo belum baca yang ini nih mas. Ada juga nih mas, pengalaman ini. Monggo silakan informasinya. Ini ditulis di kolom komentar. Agar kita semua ini jadi tahu. Gitu. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya akan saya tambahkan. Ya. Itulah tempat-tempat yang memang benar-benar diyakini angker. Atau benar-benar penuh dengan misteri. Nah, pesan saya, ini dimanapun tempatnya, ini kita harus waspada, jaga diri, jaga perkataan kita. Dan yang paling penting, dari kita mau keluar rumah, kita mau menuju ke tempat manapun, ini diusahakan kalian harus berdoa. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, buat teman-teman yang di rumah nih, Mas, aku ada nih mas di perkampunganku, ada rumah angker, tolong dibahas mas, atau apa segala macam, monggo silakan kalian bisa kirimkan. Tempat-tempat yang di daerah kalian ini angker, kalian bisa kirim ceritanya ini di WhatsApp saya. Nomornya ini 0858 704 3336. Tiganya 4 kali. Saya ulang 0858 704 3336. Tiganya 4 kali. Ya, oke? Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian. Itulah sejarah-sejarah misteri di episode kali ini. Nantikan sejarah-sejarah misteri di dunia ini di episode selanjutnya. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raudio.